Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Nur Rahmat. Saya dari kelas BKI 4B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Metodologi Dakwah. Saya bagian genap karena absen saya itu genap. Jadi pertanyaannya itu adalah uraikan struktur ilmu dakwah dilihat dari ragam metodenya. Jawabannya yaitu pertama, dakwah fardhiah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau satu orang atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Kedua, dakwah ammah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Mereka biasanya menyampaikan khotbah atau pidato. Yang ketiga itu dakwah bilisan, yakni penyampaian informasi atau pesan dakwah melalui lisan, ceramah atau komunikasi langsung antara subjek dan objek dakwah. Keempat, dakwah bilhal dengan mengedepankan perbuatan nyata. Yang kelima, dakwah bitadwin atau pola dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, media internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Keenam adalah dakwah bil hikmah, yang berdakwah dengan cara arif bijaksana, semisal melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan 10 mabadi asyarah dalam konteks ilmu dakwah. Pertama, al-hadu, batasan atau hakikat. Dr. Ahmad Galwasi dalam Ad-Dakwah Al-Islamiyah, ilmu dakwah adalah ilmu yang dipakai untuk mengetahui berbagai seni menyampaikan dengan ajaran Islam, baik itu akidah, syariat, maupun akhlak. Selanjutnya itu ada maudu, peta kajian atau pokok bahasan. Ilmu-ilmu itu dapat diklasifikasikan ke dalam matematika, fisika, kimia, astronomi, geologi, biologi, dan ilmu-ilmu sosial. Maka ilmu dakwah termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu sosial. Yang selanjutnya itu ada as-samrah atau nilai guna. Secara umum, nilai guna ilmu dakwah adalah mengembalikan manusia pada fitrahnya dan manusia menjalani kehidupan bermasyarakat berdasarkan ajaran-ajaran Islam sehingga tercapai kehidupan yang damai dan harmonis. Selanjutnya ada nisbah, yaitu kaitan dengan ilmu lain. Secara umum ada dua paradigma yang mempengaruhi arah perkembangan ilmu dakwah. Dua paradigma tersebut adalah, yang pertama itu ada bila ilmu dakwahnya hanya diletakkan pada kelompok paradigma logis normatif, maka ilmu dakwah harus dikembangkan sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu tradisional Islam. Yang kedua itu bila ilmu dakwah mau dikaji secara empiris, maka ilmu dakwah harus diletakkan dalam kelompok ilmu-ilmu perilaku behavior science atau ilmu sosial social science. Selanjutnya itu ada fadl, kepakaran atau keutamaan. Keberadaan ilmu dakwah cukup dirasakan urgensinya dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Yang selanjutnya itu ada wadi atau peletak dasar pada awal ke abad ke-20 pemikiran dakwah mulai dirintis menjadi ilmu pengetahuan, yaitu pada tahun 1912. Di Kairo tepatnya didirikan sebuah lembaga yang bernama Dar al-Dakwah wal al-Irsyad untuk menghalang gerakan kristenisasi. Selanjutnya itu ada isim atau nama. Istilah-istilah yang berhubungan erat dengan dakwah antara lain ada takblig, khutbah, nasihah, fatwa, tabsyur, targhib, dan tanzir atau tarhib. Selanjutnya itu ada istimdad atau dasar ilmu. Sumber ilmu dakwah adalah Al-Quran, Al-As-Sunnah, serta produk ijtihad. Al-Quran diyakini sebagai sumber segala ilmu dakwah. Selanjutnya ada
Hukum sebagaimana hukum dakwah berdasarkan ayat Al-Quran, mayoritas ulama sepakat bahwa hukum dakwah itu secara umum adalah wajib. Sedangkan yang menjadi perdebatan adalah apakah kewajiban itu dibebankan kepada individu muslim atau hanya dibebankan kepada kelompok orang saja dari secara keseluruhan. Perbedaan pendapat mengenai hukum berdakwah disebabkan perbedaan cara pemahaman mereka terhadap dalil-dalil nakli di samping kenyataan kondisi setiap muslim yang berbeda pengetahuan dan kemampuan. Selanjutnya itu ada masail atau permasalahan atau problematik. Secara umum, masalah yang dikaji dalam ilmu dakwah adalah berbagai hal yang berkaitan dakwah, sehingga dakwah dapat terlaksana dengan baik, efisien, dan berhasil. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan makna istinbad, iktibas, dan istiqra sebagai pendekatan metodologi dakwah. Metode manhaj atau istinbad yaitu proses penalaran atau istidlal dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah dari Al-Quran dan hadis, yang produknya berupa teori utama ilmu dakwah. Untuk manhaj ini, ilmu dakwah dapat menggunakan ilmu-ilmu bantu seperti usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, dan ilmu-ilmu bantu lainnya terutama yang berhubungan langsung dengan kajian teks. Metode manhaj iktibas yaitu proses penalaran istidlal dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah atau realitas dakwah atau denotasi dakwah dari Islam aktual, Islam empiris, Islam historis, atau Islam yang secara empiris hidup di masyarakat. Ilmu-ilmu sosial dipakai sebagai ilmu bantu dalam penerapan dan penggunaan manhaj ini. Ilmu-ilmu yang dimaksud antara lain sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lain-lain. Metode manhaj istiqro yaitu proses penalaran atau istidlal dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah melalui penelitian kualitatif dan atau kuantitatif dengan mengacu pada teori utama dakwah atau produk manhaj istibad dan teori turunan dari teori utama dakwah atau produk manhaj iktibas. Produk manhaj iktibas disebut teori menengah, sedangkan produk manhaj istiqro disebut teori kecil. Selanjutnya pertanyaan keempat ini ada jelaskan pengertian. Ada 3 pertanyaan, saya akan menjawab pengertiannya dulu. Pengertian atau pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau didasari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Selanjutnya itu ada ilmu. Ilmu sendiri secara istilah diartikan sebagai sebuah atau sesuatu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ilmu didapatkan dari proses pembelajaran termasuk dari membaca, memahami ataupun menulis. Yang ketiga itu ada metodologi, adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran, menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas apa yang dikaji. Nah, terakhir ini ada pertanyaan terakhir, jelaskan maksud dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari ilmu dakwah. Ontologi ilmu dakwah membatasi diri pada aspek empiris dan pemikiran, yaitu aspek kehidupan manusia, sosial, agama, dan pemikiran yang dapat diuji atau diverifikasi. Epistemologi dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek pembahasan atau titik tolak pikir. Menurut Sambas, aksiologi ilmu dakwah adalah 1. Mentransformasikan dan menjadi manhaj atau kaifiyah mewujudkan ajaran Islam menjadi tatanan khairul ummah. 2. Mentransformasikan iman menjadi amal soleh jamaah. 3. Membangun dan mengembalikan tujuan hidup manusia, meneguhkan fungsi khilafah manusia menurut Al-Quran dan As-Sunnah,
Oleh karena itu, ilmu dakwah dapat dipandang sebagai perjuangan bagi umat Islam dan ilmu rekayasa masa depan umat dan peradaban Islam. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan masih terbata-bata ataupun masih ada penghafalan yang kurang, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.